Shalom semua. Puji Tuhan karena kita boleh bersama-sama lagi dalam doa kita pada malam hari ini. Kita akan tunggu sebentar. Beberapa orang yang akan masuk dalam link kita. Dan saya harap Anda yang sudah dapat link ini sila sebarkan kepada teman-teman kita. Supaya kita boleh bermula dan kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Saya minta Anda coba beri saya signal tanda kalau jelas. Oke, sekali lagi Shalom. Saya harap Anda dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk memulakan ibadah kita pada malam hari ini. Dimanapun Anda berada pada waktu ini, di ruang tamu, ataupun di dapur, ataupun di bilik, kita hanya dipisahkan dengan jarak, tetapi kita disatukan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa Allah kita adalah omnipresence. Dia hadir di mana-mana. Dan oleh Roh Kudus, Dia beserta dengan kita. Dia ada bersama dengan Anda pada malam hari ini. So, mari kita mulakan ibadah kita malam hari ini. Mari siapkan hati dan jiwa kita. Mari kita mulakan dengan berserah kepada Tuhan. Mohon Tuhan sendiri mengampuni kita daripada dosa pelanggaran kita. Yang kita sadar dan yang kita sedar. Yang kita tahu bahwa itu adalah salah tetapi kita lakukan juga. Artinya kita tidak taat. Mari mohon Tuhan mengampuni kita. Mari berdoa bersama-sama saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, malam hari ini kami sekali lagi datang kepadamu dalam corporate worship, corporate prayer. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri hadir secara khusus, secara pribadi kepada kami. Engkau hadir di rumah setiap jemaat. Engkau hadir di tempat ini juga. Dan Tuhan, malam hari ini hamba-Mu datang kepadamu. Mohon Tuhan Engkau mengampuni dari segala dosa dan pelanggaran yang disedar dan tidak sedar. Engkau melayakkan kami, melayakkan hamba-Mu untuk menghadap takhta-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menebuskan kami.
Karena pengampunan-Mu adalah berlaku pada masa lalu, hari ini, dan akan datang. Engkau menyelamatkan kami dahulu, hari ini, dan disempurnakan pada masa depan. Dan kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita terus fokuskan hati pikiran kita dan ucapkan sesuatu kepada Tuhan malam hari ini. Naikkan syukur-Mu kepada Dia. Ucapan syukur akan mengalahkan tekanan, stres, dan lain sebagainya di dalam hidup kita, dalam perasaan kita, dalam pikiran kita. Stres terhadap tubuh badan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hidup. Engkau berdaulat dan disembah. Malam ini kami datang memohon dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh ambil masa saudara dikasih Tuhan. Hanya Engkau dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluargamu, dengan teman-temanmu di rumah. Ambil masa ini untuk berperkara dengan Tuhan. Nikmati kuasa kasih-Nya. Kami alu-alukan Roh Allah yang hidup memimpin kami malam ini. Karena ada kalanya kami tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi Tuhan. Dan dengan itu seperti kata firman-Mu, Roh Kudus Engkau sendiri memimpin kami dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Jesus, 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 Jesus. Kami menanti-nantikan Engkau dan kami berseru-seru kepadamu. Kami mengingat akan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kami. Kau segala-galanya bagi kami, Bapa. Church come. Hanya datang kepada Tuhan yang hidup. Dia nyata. Dan Tuhan kita adalah di luar daripada batas pemikiran kita, beyond our imagination. Dia adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia, agung Engkau. Haleluya. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah jawaban dalam semua perkara, dalam persoalan kehidupan kami dan persoalan dunia. Dengan itu kami datang kepadamu sejauh yang kami tahu untuk datang kepadamu malam hari ini.
Demikianlah kami datang kepadamu Tuhan. Dan biar Engkau sendiri Tuhan yang menyempurnakan kehendak dan rencanamu di muka bumi ini. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Nama-Mu disanjung tinggi, nama dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami teruskan doa kami, ucapan syukur kami, dan pujian kami kepadamu malam hari ini. Dan semua jemaat yang bersatu dalam doa dan pujian hari ini, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita panggil dia Bapa. Bapa yang baik untuk kita semua, amin. Thank you Lord. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh haleluya, terima kasih Bapa, haleluya. Oh Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita katakan sama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan, amin, kan bagiku. Katakan sama-sama, aku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, bisa-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
setiamu di sepanjang hidup. Katakan sama-sama, aku naikkan syukur kau. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, Lord, kami sembah Kau. Oh, mari kita lepaskan pengucapan syukur kita, doa kita, sembah kita, pujian kita kepada Tuhan. Horama shandala bahorama shande. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami agungkan, kami muliakan Engkau. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih atas kasih setia dan kemurahan-Mu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, puji nama-Mu, besar Engkau, besar kasih setiamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita memanggil Dia Bapa, dan saat kita berhadapan dengan Bapa, saat kita mengisytiharkan kebaikannya, kedaulatannya, namanya yang mulia itu, kita menikmati kasih-Nya. Dunia belum berubah, saudara. Situasi masih seperti itu. Tetapi saat kita berseru-seru kepada Tuhan dan dekat dengan Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia, oh intim dengan Dia dalam puji sembah kita. Benar situasi belum berubah, tetapi Tuhan sudah memberikan perubahan dari dalam kita. Dia memberikan kekuatan dari dalam kita. Ada satu kekuatan rohani, ada pengharapan yang timbul di dalam hati kita. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk berhadapan dengan situasi yang ada. Oleh itu mari kita naikkan sembah kita. Oh, haleluya. Berikan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau sehabis-habisnya, habis-habisnya. Katakan kasih dan rahmat-Mu,
Yes Lord. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia. Katakan besar setia Tuhan. Amin. 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 Yes Lord. Besar setiamu, besar setia Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Oh haleluya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap, ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Bimbinglah langkahku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rencanamu, segala rancanganmu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Engkau sanggup mengadakan Tuhan. Yes Lord. Tuhan, kami berserah. Kami berharap padamu. Haleluya. Kami berserah padamu. Haleluya. Haleluya.
Engkau Tuhan kami yang selalu bersama kami, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami berserah. Haleluya. Ku mengerti segala rencana. Come on church, dimanapun Anda berada pada waktu ini, sembah Dia. Jadikan ini sebagai doa kita. Harap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, terang firman-Mu. Katakan sama-sama, ajakku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku, ajaib segala rencana-Mu, Bapakku. Benar Tuhan, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Oh, mari kita katakan sama-sama pengistiharan kita. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ramasandala bahara basandala bala 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 basandala bala. Ramasandala basandala bala. Haleluya, menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Kami merenungkan Engkau, kami menantikan Engkau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau berbicara kepada kami. Engkau memberikan penghiburan kepada kami. Bukan setakat memotivasi kami, tetapi menaikkan iman kami, percaya kami kepadamu. Pada saat-saat yang genting seperti ini, dan kami tidak dapat melihat secara jelas bagaimana pada masa depan, pasti suasananya berubah, caranya berubah. Keadaannya berubah, semuanya pasti terjadi suatu perubahan yang drastik dalam kehidupan kami di dunia ini. Walaupun kami tidak dapat melihatnya dan walaupun kami belum pun pernah melalui hal-hal yang seperti itu pada masa depan, kami mau berserah kepadamu. Engkau berbicara kepada kami dan iman kami akan timbul, memberikan kami penglihatan masa depan. Bersama dengan Engkau masih ada harapan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang percaya kepada Tuhan mari katakan sama-sama amin.
Shalom saudara, dan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru saja bergabung pada malam hari ini. Kita akan berdoa selepas ini, tapi saya membawa kita untuk belajar firman Tuhan sebagai dasar kita untuk berdoa. Suka saya mengingatkan kita semula firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari Rabu yang lalu dengan sepintas lalu. Andai kata ada di antara kita yang sudah lupa-lupa akan apa yang kita belajar pada minggu yang lalu, pada hari Rabu yang lalu. Saya bawa kita untuk melihat dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ada rancangan Tuhan untuk umatnya Israel, Yahuda pada waktu itu. Yaitu sebenarnya dalam pemikiran Tuhan untuk bangsa Israel ataupun Yahuda pada waktu itu dalam konteksnya, bahwa damai sejahtera itu dia kembali ke tanah itu dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Saya sangat percaya bahwa ini pun menjadi bahagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kita telah menjadi keturunan Abraham karena iman, dan kita juga telah mendapat bahagian dalam kekayaan rohani sebagai satu bangsa secara rohani dalam Israel secara rohani oleh penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi saudara, pada saat ayat ini ditulis, dia juga berbicara tentang keadaan orang Yahuda, Israel dan Yahuda pada waktu itu, bahwa mereka akan dibawa ke pembuangan di Babel, dan orang Israel sudah ditawan oleh Asyur pada waktu itu. Saudara, pada saat-saat seperti itu saudara, sebenarnya Tuhan mempunyai rancangan. Tuhan mau supaya mereka faham bahwa rancangan yang abadi Allah untuk orang Israel adalah damai sejahtera dan penuh harapan. Tapi saat mereka berdosa terhadap Tuhan, meninggal 10 hukum, ada satu rancangan Tuhan yang lain untuk mereka, yaitu Tuhan menghukum mereka, membawa mereka dalam pembuangan. Ini merupakan satu disiplin yang Tuhan berikan kepada mereka, tujuannya hanya satu, supaya akhirnya mereka kembali dan kepada Tuhan. Tapi ada janji Tuhan di dalam ayat yang ke-10 yang saya telah berikan kepada kita, yaitu setelah genap 70 tahun. 70 tahun angka yang signifikan, yaitu setelah sempurna. Angka 7 biasanya angka yang sempurna. Setelah genap sesuatu yang Tuhan lakukan. Dalam kata yang lain, apabila Tuhan sudah menyelesaikan rancangan dia, maka barulah pada masa itu Tuhan pasti akan memulihkan umat Israel. Demikian juga kita. Pada saat-saat kecelakaan, kesusahan yang kita alami dalam COVID ini, lihatlah bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah damai sejahtera, dan Tuhan pasti akan memulihkan kita, keadaan kita. Amin. Itulah sebabnya minggu yang lalu saya berikan saranan-saranan kepada kita. Biarlah saudara dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan terlaksana di muka bumi ini untuk memenuhi pikiran dan kehendak Tuhan itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama, kita mau beriman dan berhikmat. Beriman dalam arti kata percaya bahwa bagi kita, orang yang percaya ini sebagai anak-anaknya, supaya terhindar daripada sakit penyakit. Amin. Dan kita berdoa syafaat, memohon belas kasihan Tuhan, biar Tuhan ingat akan kasih setianya. Seperti pemazmur berkata, bahwa Tuhan itu penuh kasih setia, dan dia berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan berhikmat, yaitu mari ikut semua arahan daripada pihak kerajaan. Kita tinggal di rumah, stay at home. Amin. Hari ini saya dan kemarin saya mencari activity yang baru bersama dengan anak-anak. Dan puji Tuhan, saya sangat gembira mengisi hari-hari di rumah dengan activity yang baru. Dan seterusnya saya berikan kepada kita respon, yaitu mari bersedia untuk saling melayani. Justru pada waktu ini kita saling
bertanya kabar, dan jika ada yang perlu dibantu, mari saling membantu satu dengan yang lain. Amin. Baik kita di LCC yang sudah biasa menjadi VC yang selalu melayani orang, mari kita hubungi kembali anak-anak bina kita, saling berhubung, tanya kabar, tanya apa keperluan mereka, dan mari saling membantu, saling berdoa, saling berkomunikasi. Dan yang keempat saya berikan kepada kita minggu yang lalu, respon kita adalah mari bersedia gereja Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Karena apa? Apabila ada kegelapan yang memenuhi bumi, pasti ada cahaya yang bersinar. Dan kitalah yang dipakai Tuhan untuk bersinar. Amin. Yang kelima, saya sarankan kepada kita minggu yang lalu, karena saya sangat percaya bahwa waktu kehendak Tuhan terjadi, saudara, terlaksana, dan pasti kehendak Tuhan itu adalah untuk kemuliaan namanya sendiri. Oleh itu, mari kita, dan saya percaya bahwa yang membuatkan surga bersuka cita adalah jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Jadi gereja harus bersedia untuk menerima jiwa-jiwa dan siap untuk melayani mereka. Karena saya percaya bahwa pada satu waktu, saudara, pasti akan ada kegerakan rohani terjadi. Mereka yang unchurched, broken, yang melarikan diri dari gereja karena kepahitan dan lain sebagainya, dan juga masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka akan berseru-seru kepada Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Mari kita berdoa juga. Kita responnya adalah berdoa supaya ada penuaian jiwa yang berlaku. Pasti akan ada penuaian jiwa. Itulah sebabnya gereja perlu cepat untuk bersedia. Ia berlaku dengan cepat dan gelombangnya saya pikir itu sangat luar biasa. Itu hari Rabu yang lalu saya bawa kepada kita untuk bawa kita ingat semula. Hari ini saudara, tema kita saya sudah sampaikan kepada kita. Jadi Mazmur 46 ayat 1 hingga 11. Ada 11 ayat yang saya akan baca kita dengan pantas hari ini. Mazmur 46 ayat 1 hingga 11. Dan ayat ini berkata begini, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Oleh itu kita tidak akan takut meski bumi ini diganjakan, meski gunung-gunung dialih ke tengah laut, meski airnya menderu dan bergelora, meski pergunungan bergoncang di landanya. Selah. Ada sebatang sungai yang alirannya akan menggembirakan kota Allah, tempat suci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ, kota itu tidak akan goyang. Allah akan membantunya ketika fajar menyingsing. Bangsa-bangsa mengganas, kerajaan-kerajaan bergoncang. Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita, Allah Yakub, tempat kita berlindung. Marilah, lihat perbuatan Tuhan yang telah membawa kemusnahan kepada bumi. Mari lihat perbuatan Tuhan yang telah membawa kemusnahan kepada bumi. 9. Dia menghentikan perang di serta bumi. Dia mematahkan busur dan lembing. Dia membakar pedati dalam api menyala. Ayat 10. Diamlah dan ketahuilah, aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita. Allah Yakub, tempat kita berlindung. Selah. Saudara dikasihi Tuhan, teks ini sangat menarik. Karena waktu saya membaca daripada ayat pertama hingga ayat 11. Penulis lirik ini yaitu, kalau mungkin sekali penulisnya adalah Bani Korah. Dan mereka menyanyikan lagu ini. Mereka ini saudara dikasihi Tuhan adalah ditentukan oleh menyanyikan puji-pujian di bait suci, kumpulan yang berjadwal. Nah saudara, lirik ini sangat menarik karena pemazmur menulis lirik ini berdasarkan pengenalannya akan Allah. Dalam kata yang lain, mereka mengenal Allah. Dan saudara, ini luar biasa karena bukan setakat mereka mengenal tentang Allah, tetapi juga dari pengenalan itu beralih kepada pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap lirik ini memperkatakan tentang Tuhan dan perbuatannya. Karena mungkin saudara, menurut sejarah bangsa mereka bermula daripada Mesir dan sampai kepada Raja Daud dan seterusnya. In between semuanya itu saudara, itu adalah kisah cerita tentang Allah
dan cerita tentang Allah yang mereka kenal dan mereka hidupi dan mereka alami kuasanya. Selain daripada itu, mereka mengenal Allah besar kemungkinan daripada cerita lisan. Dan yang paling penting adalah bagi mereka sendiri, mereka mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dalam kata yang lain, saudara, Puak Korah ataupun Bani Korah ini yang mungkin besar kemungkinan menuliskan lirik ini dan menyanyikan lirik ini, mereka menulis berdasarkan teologi, yaitu satu fahaman tentang Allah, pemikiran tentang Allah, pengetahuan tentang Allah yang besar, yang benar, dan bukan setakat sampai kepada tingkat pengetahuan mereka atau akademik, tetapi saudara, ataupun secara rasional mereka, tetapi akhirnya teologi itu menjadi pengalaman bagi dalam hidup mereka. Saya ingat Pastor Jubli waktu berkhotbah satu waktu di SBLCC, dia katakan, biarlah doktrin dan teologi yang kita alami itu, yang kita ada itu, menjadi pengalaman kita. Dan ini yang saya lihat bagaimana dia menulis lagu ini. Saudara, di ayat pertama hingga ayat yang kelima dari ayat ini adalah berbicara, yang seterusnya ini menjadi tema bagi Mazmur ini, yaitu berbicara tentang Allah pelindung dan pemberi kekuatan. Saudara, dia have a strong belief. There is no doubt, tidak ada keraguan-raguan bagi mereka. By the time, pada waktu mereka menyanyikan lagu, mereka sudah mengistiharkan seperti ini. Pelindung, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita. A strong theological statement. Satu teologi yang sangat kuat. Penyataan yang sangat hebat. Yaitu mereka tahu bahwa Allah itu pelindung, pemberi kekuatan kepada kita. Dan dikatakan sedia menolong pada kesusahan. Dalam kata yang lain, dia bersedia menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Saudara, ini yang saya mau kita perhatikan. Pada saat-saat seperti ini, mari kita merenungkan Tuhan dan belajar tentang Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, kita mempunyai the strong belief and declaration yang seperti mana pemazmur ini lakukan. Beriman dan percaya Tuhan. Dan akhirnya mereka dengan keyakinan dia adalah Tuhan penolong kita, penolong mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena mereka percaya bahwa Tuhan Allah pelindung dan pemberi kekuatan. Saudara, di ayat yang kedua, dia katakan, oleh itu kita tidak akan takut meski bumi ini diganjakan, meski gunung-gunung dialih ke tengah laut, meski airnya menderu dan bergelora, meski pergunungan bergoncang di landanya. Saudara, daripada pengetahuan teologi dan pengalaman mereka saudara dikasihi Tuhan, membawa semua perkara berdasarkan pengenalan mereka akan Tuhan dan pengetahuan mereka tentang Tuhan. Soalnya saudara, kenapa pemazmur mengucapkan kata-kata mereka begitu yakin? Apa yang terjadi sebenarnya kepada mereka pada waktu itu? Kenapa statement ayat pertama, ayat kedua ini dinyatakan, saudara kasih Tuhan? Karena di ayat yang seterusnya, di ayat yang pertama dikatakan menolong pada waktu kesusahan. Karena ada kesusahan yang menimpa mereka. Yang kedua adalah bangsa-bangsa mengganas, artinya ada masalah besar di bumi yang dihadapi pada waktu itu. Saudara, selain daripada itu, kalau kita melihat di ayat yang kedua dan ketiga, ini merupakan gambaran kesusahan yang dihadapi oleh bumi. Kesusahan yang begitu mengerikan sekali, dan kesusahannya hanya dapat digambarkan dengan kata-kata seperti ini, saudara. Bumi ini dianjakan. Bayangkan saudara, ini bumi ini dianjakan. Bergoyang dan dianjakan. Gunung-gunung, saudara kasih Tuhan, di pergunungan dianjakan ke laut. Demikianlah mengerikan sekali kesusahan yang berlaku pada bumi, saudara. Dan Alkitab berkata bukan saja bumi ini pergunungan yang berganjak, tetapi air juga bergelora, saudara. Jadi tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang selamat. Inilah gambaran kesusahan yang dikatakan oleh pemazmur. Kekuatan air yang bergelora itu dikatakan di ayat ini, saudara kasih Tuhan,
Yaitu kekuatan sehingga pergunungan bergoncang kalau ada gelora datang. Tsunami seperti tsunami yang kuat, yang lebih besar, yang bergelora seperti gunung itu seperti bergoncang, saudara kasih Tuhan. Ini adalah cara pemazmur untuk menggambarkan kesusahan yang mereka alami. Saudara, dari situ kita memahami, saudara kasih Tuhan, kenapa pemazmur dalam ayat yang pertama berkata, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Saudara, karena kesusahan yang mereka alami itu begitu dahsyat sekali. Tetapi pada saat mereka mempunyai kesusahan yang seperti itu, orang-orang pemazmur-pemazmur ini mempunyai strong teologi atau pengenalan akan Allah, pengenalan akan Allah, dan juga mengalami apa yang mereka kenal. Dan ini luar biasa, saudara kasih Tuhan. Seperti yang kita alami pada waktu ini ada kesusahan. Dan demikianlah pada hari ini setelah konteks untuk kita semua dalam kesusahan sehingga terhenti segala sesuatu. Dan saya dapat bayangkan apa yang harus terjadi, apa yang akan terjadi menyusul selepas ini, saudara. So, apa pemazmur lakukan pada saat dia mengerti bahwa ada kesusahan? Pada saat dia berdoa, mereka respon dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, dengan strong belief. Tetapi yang kedua juga di ayat yang ke-7 dan hingga yang ke-8 ini mereka berdoa dengan cara pengistiharan akan Tuhan. Waktu mereka mengenal siapa Tuhan Allah mereka, mereka mengistiharkan, mereka berdoa dengan mengingat siapa Tuhan itu. Dan apa yang mereka ingat tentang Tuhan, apa yang mereka tahu tentang Tuhan, mereka ucapkan melalui doa. Mereka berdoa dalam kata yang lain. Waktu mereka berdoa, mereka ambil pengenalan akan Tuhan dan mereka ucapkan itu. Sebagai contoh dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-7 dan ke-8. Tuhan yang maha besar menyertai kita. Allah Yakub tempat berlindung. Dia mengisyaratkan kekuatan Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Mereka mempunyai cara berdoa itu, yaitu mengistiharkan pribadi Tuhan, diucapkan, diistiharkan. Untuk apa, saudara? Kenapa mereka ucapkan itu? Pada saat mereka bernyanyi dan mereka istiharkan itu. Supaya untuk mengingatkan orang atau jemaat tentang Tuhan yang kuat. Supaya waktu mereka menyanyikan lagu itu, semakin mereka mengucapkan dan menyanyikan lagu itu, semakin hidup kekuatan Tuhan di dalam mereka dan semakin iman mereka timbul semakin pada saat mereka mengucapkannya, saudara. Jemaat tahu tentang Tuhan yang kuat, yang hebat, yang berkuasa dan berdaulat. Dan dalam masa yang sama, waktu mereka menyanyikan lagu ini, saudara, pemazmur berdoa dan mereka juga akan mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Nah, saudara, mari saya simpulkan. Sebenarnya ada yang menarik dalam teks ini. Di ayat pertama sehingga ayat yang ke-9, pemazmur begitu sibuk dan orang yang menyanyikan lagu yang berbicara adalah pemazmur. Mereka berkata, Tuhan itu baik, kami ada kesusahan, tapi Dia adalah pelindung kita. Dalam kata yang lain, ini seperti satu gaya yang ada satu yang membuatkan mereka panik pada waktu itu. Sehingga yang keluar pada waktu itu adalah, oh Tuhan itu benar, besar. Tetapi di ayat yang ke-10, saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kekalutan mereka, Tuhan berfirman. Dalam kata yang lain, lirik ini dari ayat pertama hingga ayat yang ke-9 dinyanyikan oleh Bani Korah. Tetapi saat mereka menyanyikan lagu ini, tiba-tiba ada satu nubuatan. Saya boleh katakan ini seperti nubuatan. Kenapa? Karena tiba-tiba Tuhan berbicara daripada Tuhan kepada manusia. Tuhan itu sendiri berbicara. Dia katakan seperti ini. Diamlah. Diamlah dan ketahuilah aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Ini luar biasa, saudara kasih Tuhan. Saudara, dalam kekalutan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang mengerikan sekali, gambarannya begitu dahsyat sekali, saudara kasih Tuhan.
di muka bumi. Dan pemazmur mengucapkan kata-kata itu dengan pengistiharan. Dan saya percaya pemazmur tahu bagaimana rasanya, bagaimana kesusahan itu. Pada saat-saat ada kesusahan seperti itu yang diucapkan oleh mereka. Tiba-tiba diri yang berbicara itu bukan lagi pemazmur, tapi yang berbicara itu adalah Tuhan. Lihat liriknya, penulis dalam lirik itu sangat berbeza. Sehingga dia katakan begini, diamlah dan ketahuilah aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Dalam kata yang lain, saudara dikasihi Tuhan, pemazmur mungkin, andaian saya, yang sangat sibuk dan dalam masa yang sama panik karena kesusahan dan masalah. Lalu mereka berdoa dan mengisytiharkan Tuhan berdasarkan teologi, pahaman yang benar sehingga mereka punya keyakinan dan itu betul, itu benar. Dengan harapan, pasti dengan harapan supaya Tuhan bertindak berdasarkan pribadinya sebagai Tuhan. Tetapi pada saat mereka dalam keadaan seperti itu, Tuhan sendiri berbicara kepada mereka, diamlah dan ketahuilah aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa, aku akan dimuliakan di muka bumi. Ada dua kemungkinan arti daripada ayat ini, saudara. Yang pertama, kemungkinan Tuhan berkata, cukuplah itu. Kamu diam dari semua kata-kata kamu. Saya tahu apa yang kamu ucapkan ini. Karena kata-kata kamu itu, saudara, mengistiharkan tentang siapa saya. Tetapi saya mau supaya cukup. Saya mau kamu tenang, diam sekarang. Saya mau kamu merenung dalam-dalam. Saya mau kamu tahu dalam semua kekalutan di dunia ini, yang kamu perlukan adalah saya. Ataupun arti yang kedua adalah kemungkinan Tuhan mau mereka bertenang dan senyap. Tidak perlu banyak cakap, tidak perlu panik. Saya hanya mau kamu tahu yang saya adalah Allah. Saudara, saat-saat seperti ini, dalam keadaan-keadaan kekalutan seperti ini, Tuhan ingin bicara kepada kita. Ada banyak masukan tentang perkara-perkara yang melemahkan semangat kita mungkin. Ada banyak info yang masuk di dalam pikiran kita. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan berkata, tenanglah, diamlah, ketahuilah akulah Allah. Saya Allah, saya Tuhan. Saya adalah pencipta langit dan bumi. Benar seperti yang kau katakan tentang saya. Tapi hari ini saya mau kamu diam, tenanglah. Berhadapan dengan situasi ini. Di rumah, di mana-mana. Be still and know that I'm God. Pada saat kita bertenang dan berdiam sebagai kasih Tuhan. Merenungkan Tuhan yang besar dan maha mulia. Dengan segala kedaulatan dan kekuasaannya. Pada waktu kita berdoa. Pada waktu kita bertenang berhadapan dengan Tuhan, merenungkan Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri akan bertindak menurut kedaulatan dan kebesarannya. Amin. Tuhan sendiri akan bertindak. Kita lakukan bahagian kita. Seperti kata Tuhan, mari kita tenang. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak di pihaknya. Amin. Karena itu, ada respon yang menarik dari ayat yang ke-11, respon pemazmur. Dengan penuh keyakinan mereka berkata, Tuhan Maha Kuasa. Menyertai kita, Allah Yakub, tempat kita berlindung. Amin. Saudara, saya akhiri firman Tuhan hari ini. Di tengah-tengah kesusahan, dan mari kita berseru kepada Tuhan, bertenang di hadirat Tuhan. Mari kita ingat Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Amin. So ini luar biasa untuk kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bukan setakat memberikan kekuatan, motivasi kepada kita maksud saya. Tapi menimbulkan iman kita. Meyakini Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang perkasa seperti yang dikatakan oleh pemazmur sebagai respon mereka. Yaitu Tuhan Maha Kuasa. Amin. So kita bertenang di rumah, diam,
mengakui kedaulatan Tuhan, dan percaya Tuhan itulah Maha Kuasa, dan biarlah Tuhan bertindak menurut kedaulatannya sendiri pada saat kita berdoa. Amin. Kita lakukan bahagian kita, yaitu percaya dan berdoa kepada Tuhan, memohon, dan biar Tuhan bertindak. Saudara, saya ingatkan kepada kita seperti yang saya katakan kepada kita dalam kebaktian doa kita. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kadang-kala ucapan kita itu tidak tersusun, tidak teratur, tidak panjang, mungkin juga tidak puisi seperti orang lain. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang mendengarnya, bukan orang lain. Amin. Biar Tuhan yang filternya sendiri. Itu gambaran daripada hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ada beberapa fokus doa kita malam hari ini. Yang pertama adalah kita berdoa supaya akan ada satu kesadaran yang tiba-tiba timbul dalam hati setiap orang. Gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk bertobat. Supaya ada satu yang saya sebut sebagai satu, tiba-tiba ada satu kesadaran yang mereka mencari Tuhan dan mereka perlu Tuhan dan mereka perlu bertobat. Ada tiba-tiba mereka sadar akan situasi ini pada saat-saat seperti ini. Yang kedua, mari kita berdoa supaya kehendak Tuhan akan terlaksana. Biarlah COVID-19 ini cepat berakhir. Dan mari kita berdoa supaya kita dilindungi daripada COVID-19 ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Dia memberikan kepada kita makanan dan minuman yang secukupnya. Kepada semua jemaat. Yang keenam, mari kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita berdoa, saudara, supaya bangsa-bangsa diselamatkan. Yang seterusnya adalah kita berdoa, saudara, supaya gereja bersedia untuk melayani dan menerima jiwa-jiwa ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa untuk petugas-petugas yang bertungkus lumus dan pemimpin kita yang sedang berusaha untuk menangani perkara-perkara ini di Malaysia pada waktu ini. Jangan lupa juga yang terakhir, jangan lupakan berdoa untuk situasi gereja kita, keluarga besar kita doakan bangunan dan rancangan yang akan datang. So mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita akan terus berdoa. Kita akan berdoa satu kali dan setelah itu kita akan selesai. Dan saya biarkan Anda meneruskan doa di rumah masing-masing setelah ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan dulu. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Layang kudus, Kau Allah yang kudus, ditakkan suci-Mu. Namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasamu
tak sempurna, kami puja Engkau Raja mula. Haleluya Lord. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Saudara, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa menyertai kita. Allah Yakub tempat kita berlindung. Pemazmur berkata, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita. Sentiasa bersedia menolong pada waktu kesusahan. Pemazmur membukanya dengan kata-kata itu dan menutup di ayat 11 dengan kata-kata, Tuhan yang Maha Besar menyertai kita. Allah Yakub tempat berlindung, kita berlindung. Saudara, kita dapat menghayatinya apabila kita diam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yang kudus di takhta suci-Mu kami menyembah. Haleluya. Kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Oh, mari kita berdoa untuk akan ada satu gelombang pertobatan, ada satu kesadaran dalam hati untuk bertobat. Setiap orang, oh haleluya, mari berdoa. Haleluya, kami berdoa Tuhan. Oh Tuhan, di kampung-kampung, anak-anak muda, oh Tuhan, supaya akan ada satu kesadaran. Karena kami tahu Roh Kudus Engkau datang, Engkau adalah pembimbing kami. Oh, yang membawa kami berjalan bersama dengan kami. Dan juga Engkau yang menginsafkan dunia akan dosa dan penghakiman. Demikianlah berdoa supaya ada satu gelombang yang seperti ini terjadi. Tiba-tiba orang menyadari akan keadaannya. Ada satu gelombang keinginan untuk kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan gelombang satu kesadaran bahwa kehidupan kami akan bermakna, worth, berarti dan bernilai, berharga, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka kembali kepadamu Tuhan. Mereka akan mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Dan ini doa kami Tuhan malam hari ini. Adakanlah Tuhan biar ini terjadi. Pada saat-saat umat-Mu sendiri tidak dapat menyelami hati orang, kami tidak ada kekuatan untuk berbicara kepada mereka, meyakinkan mereka dengan perkataan-perkataan kami memberitakan tentang Engkau. Kami berdoa supaya ada satu kesadaran yang ditimbulkan oleh pekerjaan Allah-Mu sendiri, Roh Kudus, yang berbicara kepada setiap orang, yang tiba-tiba akan terjadi kesadaran, keinginan untuk mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ada roh pertobatan, ada hati pertobatan, jiwa mereka, pikiran mereka secara sadar, secara emosi mereka, cara pemikiran mereka mencari Tuhan dan kembali kepadamu. Oh Tuhan, segala sesuatu, sehingga ada sesuatu yang menekan jiwa mereka, sehingga mereka berkata, aku kembali kepada Tuhan. Dan ini doa kami, oh kepada jemaat kami, di mana-manapun berada, seluruh Sabah, ke setiap gereja, supaya kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, ini doa kami Tuhan.
Oh, kami berdoa Tuhan supaya Engkau semua rencangan-Mu itu, kehendak-Mu terlaksana untuk muka bumi ini. Pada saat-saat seperti ini Tuhan, kehendak-Mu terlaksana Tuhan. Apa yang Kau pikirkan untuk bumi ini, kehendak-Mu pada waktu ini Tuhan, itu akan terlaksana terjadi. Engkau berdaulat atas bumi ini. Biarlah Engkau Tuhan menjadi Tuhan atas bumi ini. Kehendak-Mu tersendiri yang akan terjadi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Walaupun dalam krisis yang seperti ini, situasi seperti ini, ada kebaikan-Mu yang Engkau sediakan untuk kami. Dan pasti mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Entah itu satu kegerakan rohani yang luar biasa terjadi. Ada satu kelonjakan kesadaran untuk menyembah Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan ini adalah kebaikan yang Tuhan berikan. Kami tidak tahu, tetapi kami mau berserah kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jemaat, mari kita berdoa untuk perlindungan jemaat dan semua orang dilindungi daripada penyakit ini. Yang berjalan pada waktu penyakit berjangkit. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Oh Bapak, kami berdoa supaya umat Tuhan terhindar, dilindungi daripada penyakit yang berjangkit ini Tuhan. Yang membawa maut, roh membawa kematian. Kami berdoa Tuhan, saat umat-Mu berdoa, saat umat-Mu memuji Tuhan. Oh respon kita jemaat untuk situasi dalam hari hanya be still and know that I'm God, kata Tuhan. Hanya sembah Tuhan, hanya berdoa, dan ini yang dapat kita lakukan saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, baik anak kecil, anak yang dewasa, yang sudah tua, yang harus bekerja juga mereka dihindarkan. Yang ada di barisan hadapan. Oh Tuhan, kami doakan supaya mereka dilindungi. Berdoa Tuhan, beri hikmat supaya semuanya berjalan dapat ditangani dengan baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Oh Tuhan, kami berdoa supaya orang-orang yang beribadah kepadamu, katamu Tuhan, akan terjaga. Malah Engkau menyediakan makanan dan minuman kecukupan kepada setiap orang yang beribadah kepadamu. Demikianlah kami imani itu, dan kami berdoa supaya terjadi kepada kami, kepada setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk gerejamu, gereja SIBLCC, doakan Tuhan. Pada saat-saat seperti ini, Engkau tetap berkuasa, berdaulat untuk gereja ini. The favor of God, perkenananmu untuk gereja ini membuatkan kami hidup tetap berjalan dengan baik. Dan terima kasih Tuhan, kami tetap berjalan sebagai tubuh Kristus. Ibadah kami tetap berlangsung. Community kami masih berjalan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yes Lord. Oh yes Lord. Bapa di surga, kami berdoa malam hari ini. Ada pekerjaan si jahat yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menang di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Demikianlah berdoa penguasa-penguasa di udara yang menyusup masuk melalui situasi yang kacau balau pada waktu ini. Kami tahan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila dia menampakkan dirinya dengan cara yang begitu licik sekali, di mana dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Demikianlah hari ini kami punya kekuatan iman percaya di dalam Yesus Kristus. Karena dia yang berkuasa dan berdaulat. Dan kami istiharkan kemenangan dalam Yesus Kristus. Kami tidak akan terkena dengan panah berapi yang dipanahkan kepada kami. Dan Engkau tetap menjadi perisai dan benteng dalam hidup kami. Untuk jemaat saya doakan pada waktu ini dalam nama Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Jika ada di antara Anda yang sakit pada waktu ini, saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa kesembuhan ilahi yang mengalir. Bekerja, Tuhan ulurkan tangan-Mu menyembuhkan orang dan melepaskan, membebaskan orang yang terikat dengan pekerjaan iblis. Saya ingat teman-teman yang sedang sakit pada waktu ini. Walaupun saya tidak dapat menyebut nama mereka yang ada di rumah sakit. Seperti Jidai, Richard, dan teman-teman yang lain yang sedang sakit. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan Engkau melawat mereka dengan cara yang ajaib. Kehendak-Mu jadilah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya pada kuasa Allah yang bekerja. Yang memberikan penghiburan dalam hidupmu. Karena dia beserta dengan engkau. Dia adalah Immanuel yang beserta denganmu. Oleh itu malam hari ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan damai dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kalian dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang dan sampai kita bertemu pada kesempatan masa depan. Semua jemaat yang menerima berkat ini, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, tapi saya minta supaya Anda semua akan ambil masa untuk berdoa dengan keluarga. Tapi apa kata kita nyanyi satu lagu dusun dulu? Boleh? Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyikan lagu Om Siko Ginawoko. Ya, tunggu sebentar ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu di YouTube dan kita hanya ikut mereka. Saya harap Anda semua akan terus bersabar dalam situasi seperti ini dan ambil masa untuk bertenang di rumah, buat aktiviti-aktiviti yang menyegarkan. Ya.
Sama-sama. On sikau ginawaku. Kumaadi ya Tuhan, ngawi kesianan kumaadai, osoroku kasari, royohon ku ngaranu, sontop suang ginawaku, iyano itolidang patahakonku, iti keposionku. Yesus noralando kapapatan, Yesus noralando keposion, Yesus no gampang masih ngawi tulun tansanan, iti suang pomoguna. Royo-royohon ku ngaranu Tuhan, soro-sorohon ku ikosiananu. Nakatungako Yesus manta di kapatayon, minamasi kaudahan. Nakatungako Yesus manta di kapatayon, minamasi kaudahan. Nakatungako Yesus manta di kapatayon, minamasi kaudahan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dan kita akan jumpa lagi pada hari Ahad ini dalam kebaktian jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.